Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya CPNS-CAT Channel. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua mendapat update terbaru video-video saya. Dan tolong jangan di skip-skip ya teman-teman, agar teman-teman semua mendapat pemahaman yang jelas, mendapat pemahaman yang utuh dan tidak sepotong-sepotong ya. Baiklah, kita masuk ke soal pertama. Perhatikan deret angka berikut ini: 5, 5, 10, 15, 17, dan 20. Kita lihat jawabannya terlebih dahulu. Di sini ada dua pola ya teman-teman. Kita lihat dulu pola pertamanya. Ada 5, 10, 15, dan 20. 5, 10, 15, 20. Jika kita perhatikan, dia selalu bertambah 5 ya. Dari 5 ke 10 bertambah 5, 10 ke 15 bertambah 5, berikutnya bertambah 5. Nah, kemudian pola kedua. Pola keduanya seperti ini ya. 5, 11, 17, titik-titik. 5, 11, kemudian menjadi 17. Nah, jika kita perhatikan, dia selalu bertambah 6 ya. Dari 5 ke 11 bertambah 6, dari 11 ke 17 bertambah 6. Sehingga untuk angka selanjutnya kita tinggal tambahkan 6 ya. 17 ditambah 6 menjadi 23, sehingga jawabannya B ya, 23. Soal nomor 1 selesai. Kita lanjut soal nomor 2. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah anggota MPR. A. 2/3 ditambah 1, B. 3/4, C. 1/3, D. 50%, atau E. 50% ditambah 1. Jawabannya itu sepertiga ya. Jadi usul perubahan pasal-pasal di dalam undang-undang dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh paling sedikit 1/3 dari jumlah anggota MPR. Itu baru usul perubahan ya. Sesuai dengan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh paling tidak 1/3 dari jumlah anggota MPR. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Sebuah mal menyiapkan tempat parkir dengan tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah 4.000 dan tarif selanjutnya adalah 5.000 per jam. Jika pengunjung parkir selama 4 jam, maka ia harus membayar biaya parkir sebesar, kita lihat jawabannya C ya, 14.000. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Nah, kita turunkan persamaan ya. 2 jam pertama ditambah 2 jam berikutnya. Karena total 4 jam ya. Totalnya 4 jam, berarti 2 jam pertama ditambah 2 jam berikutnya. Sebagaimana diketahui, biaya 2 jam pertama 4.000 dan jam-jam berikutnya adalah 5.000. Karena 2 jam berikutnya, maka 2 dikali 5.000. Karena 1 jam berikutnya 5.000 ya, setelah 2 jam. Oke. 4.000 ditambah 10.000, perkalian dari 2 dikali 5.000, 10.000, sehingga totalnya adalah 14.000. Cukup mudah untuk dimengerti ya kawan-kawan. Kita lanjut soal nomor 4. Berat rata-rata dari 37 ASN adalah 59 kg dan berat rata-rata dari 29 ASN lainnya adalah 63 kg. Berapakah berat rata-rata keseluruhan kedua kelompok ASN tersebut?
Jadi kita gabungkan semuanya ya, kelompok ASN pertama dan kelompok ASN kedua, kita jumlahkan dan kita totalkan rata-ratanya ya, berat rata-ratanya. Seperti ini pembahasannya. Jawabannya A ya, 60,75 pembahasannya. Nah, jumlah seluruh ASN 37 ditambah 29 sama dengan 66 ASN. Kita cari berat keseluruhannya. Jumlah berat keseluruhan 37 dikali 59, ini kelompok pertama, ditambah 29 dikali 63 kelompok kedua, sehingga menjadi, kita totalkan 4010 kg. Nah, kemudian kita rata-ratakan ya, kita rata-ratakan 4010 dibagi 66 sehingga menjadi 60,75 kg. Itu berat rata-rata keseluruhan ya. Jadi jawabannya A. Soal nomor 5. Kekuasaan pemerintahan negara dalam arti sempit dilaksanakan oleh A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. Mahkamah Agung, atau E. Menteri. Jawabannya C ya, Presiden. Jadi kekuasaan pemerintahan negara dalam arti sempit dilaksanakan oleh Presiden. Dilaksanakan oleh Presiden karena Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan kekuasaan pemerintahan dalam arti seluasnya adalah rakyat ya teman-teman. Kekuasaan pemerintahan negara dalam arti yang luas adalah rakyat, sedangkan dalam arti sempit adalah Presiden, karena Presiden adalah pemangku kekuasaan tertinggi. Kita lanjut soal nomor 6. Jika X sama dengan 0,03% dari 1,23 dan Y sama dengan 1,23% dari 0,03, maka A. X lebih kecil dari Y, B. X lebih besar dari Y, C. X sama dengan Y, D. X lebih besar dari 2 kali Y, atau X dan Y tidak bisa ditentukan atau tidak sama. Kita lihat jawabannya X sama dengan Y ya. Jika teman-teman melihat bentuk soal seperti ini, langsung saja pilih X sama dengan Y. Nah, jika teman-teman melihat bentuk soal seperti ini, X-nya 0,03%, kemudian Y-nya menjadi pengali, dan 1,23 dx-nya bilangan pengali, dan Y-nya menjadi persen ya. Angkanya sama, kemudian di Y hanya ditukar saja ya teman-teman. Angkanya tetap sama tetapi ditukar. Maka nilai keduanya sama ya, sehingga X sama dengan Y. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita. Oh sorry teman-teman, masih ada soal nomor 7, sorry ya. Soal nomor 7, jumlah sayap burung Garuda melambangkan A. Tanggal proklamasi kemerdekaan, B. Bulan proklamasi kemerdekaan, C. Tahun proklamasi kemerdekaan, D. Posisi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa, atau E. Melambangkan perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. Kita lihat jawabannya A ya, tanggal proklamasi kemerdekaan. Jadi jumlah sayap burung Garuda itu melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Jumlah sayap burung Garuda yang berjumlah 17 melambangkan tanggal proklamasi, sedangkan jumlah ekor burung Garuda yang berjumlah 8 melambangkan bulan proklamasi, dan jumlah bulu leher burung Garuda yang berjumlah 45 melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan. Itu ya teman-teman pembahasannya. Oke teman-teman, itu saja pembahasan pada kesempatan kita hari ini. Semoga teman-teman menyukai video ini. Tolong di subscribe dan ditonton secara full agar teman-teman tidak mendapat pemahaman yang sepotong-sepotong.
Oke, teman-teman, silakan subscribe. See you next time. Bye bye.